Yang jelas kita tetap punya harapan tinggi ya buat pemain timnas U17 ini untuk berkembang lebih baik. Jangan menyerah ya, jangan putus asa dengan kekalahan ini. Tetap semangat dan tetap semangat berlatih untuk menghadapi Piala Dunia U17. Semoga kalian sukses nanti di Piala Dunia ya. Jadikan kekalahan ini sebagai pelajaran, jangan sampai menjadikan kekalahan ini sebagai awal kehancuran. Halo Sobat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, sayang sekali ya, sayang beribu sayang, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas Korea U17 dengan skor 6-0. Ya, ini pertandingan yang tidak kita prediksi sebelumnya, hasil yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Timnas Indonesia harus kalah dengan skor yang sangat telak 6-0 dari Korea U17. Ini di luar prediksi semua orang ya, karena Timnas Indonesia bermain sangat baik di fase grup. Tetapi memasuki fase gugur, Timnas Indonesia bermain jauh di bawah performa permainan mereka di fase grup. Nah, ini sebenarnya bisa dimaklumi ya, karena mereka masih U17, masih 15-16 tahun dan performanya masih labil. Ya, apalagi kalau misalkan mereka terkontaminasi dengan media sosial, pasti performanya akan hancur ya. Dan Indonesia ya memang sudah banyak yang mengait-ngaitkan dengan demam panggung. Ya, sudah banyak tokoh-tokoh Indonesia yang berusaha untuk menemui pemain timnas Indonesia. Walaupun uh, jarang yang berhasil, tetapi beritanya pasti ada sampai ke timnas Indonesia, sekuat timnas Indonesia, dan ini yang akan menghancurkan uh, timnas Indonesia ke depan apabila mereka menjadi artis dadakan. Dan kembali ke permainan ya, kembali ke permainan timnas Indonesia rupanya demam panggung. Mereka rupanya kalah sebelum bertanding. Ya, lihat di awal-awal babak pertama mereka nggak berani pressing. Ya, mereka seakan takut bentrok dengan pemain Korea Utara yang notabene memang fisiknya lebih besar ya. Secara fisik mereka lebih besar dan secara otot juga mereka lebih kuat. Dan Indonesia mungkin ragu ya, ragu untuk bermain seperti itu. Jadi mereka udah inferior duluan, mereka tidak berani keluar menyerang, mereka hanya menunggu di dekat kotak penalti, dan ini sangat membahayakan. Terbukti dua gol pertama adalah gol yang seharusnya tidak terjadi untuk timnas Indonesia. Ya, jadi ya mungkin ini buat pembelajaran untuk timnas Indonesia U16 ya, untuk timnas Indonesia U17 supaya mereka bisa tampil lebih baik ya. Nanti setelah Piala Asia ini Coach Nova Arianto harus mengevaluasi lagi ya timnas U17 ini supaya mereka bisa bermain kompetitif di Piala Dunia U17 nanti. Karena apabila mereka inferior terhadap pemain-pemain yang fisiknya lebih baik, ya mereka nanti akan dibantai di Piala Dunia U17. Ya, karena Korea Utara ini bukan tim yang memiliki taktik permainan yang baik. Tidak, mereka hanya mengandalkan stamina dan mengandalkan fisik, tetapi mereka sudah bisa ya membuat timnas Indonesia mati kutu. Tim dengan kekuatan fisik yang lebih baik dan taktikal yang lebih baik dari Korea Utara itu banyak. Di Asia contohnya ya, Uzbekistan ini mempunyai kekuatan fisik yang baik ya, sama baiknya dengan Korea Utara, dan kekuatan ya kemampuan taktikalnya lebih baik dari Korea Utara. Dan saya yakin Uzbekistan nanti akan bisa mengalahkan Korea Utara. Nah, di dunia kita contohkan Meksiko. Meksiko mempunyai kekuatan fisik yang sangat luar biasa untuk kelompok usia ya. Mereka sangat sangat baik sekali. Dan apabila Indonesia dipertemukan dengan mereka, Indonesia pasti akan mati kutu kalau misalkan permainannya masih seperti saat menghadapi Korea Utara. Nah, tetapi timnas Indonesia harus belajar. Timnas Indonesia
harus menjadikan ini pelajaran ya, supaya mereka bisa mengimbangi permainan-permainan tim-tim yang mengandalkan fisik, tim-tim dengan intensitas tekanan yang luar biasa sepanjang pertandingan, tim-tim dengan pressing ketat ya, tim-tim dengan pressing yang ketat dan pertahanan yang tinggi. Timnas Indonesia harus menghadapi itu ya. Kemarin di pertandingan fase grup di awal-awal ya, kita berhadapan dengan Korea Selatan, kita bisa menghadapi itu. Korea Selatan mirip-mirip, mereka pressingnya tinggi ya, taktiknya bagus, cuman waktu itu Korea Selatan gagal menciptakan gol ya. Pertahanan Indonesia baik dan mereka frustasi, dan Indonesia bisa memanfaatkan itu. Apabila kemarin Indonesia juga tidak kebobolan saat melawan Korea Utara, kemungkinan besar Indonesia bisa mencetak gol ya. Tetapi sayang sekali ya, dua gol awal itu saya rasa itu sangat tidak diperlukan, dan itu membunuh kepercayaan diri para pemain. Ya, seperti konten sebelumnya ya, saya pernah mengatakan kalau di awal-awal babak pertama pasti ya timnas Korea Utara ini akan menekan ya. Mereka akan mengintervensi pemain-pemain timnas Indonesia yang notabene berbadan lebih kecil ya. Mereka unggul fisik ya. Mereka pasti akan mengintervensi pemain-pemain kita ya, supaya pemain kita takut, dan mereka benar. Mereka ternyata benar, mereka berhasil ya, berhasil membuat timnas Indonesia, pemain-pemain timnas Indonesia tidak berani untuk keluar menyerang, tidak berani untuk melakukan pressing, dan ini yang patut disayangkan ya. Nggak tahu apakah ini karena instruksi dari pelatih atau memang pemain yang merasakan tekanan yang luar biasa di atas lapangan. Tetapi yang jelas kita tetap punya harapan tinggi ya buat pemain timnas U17 ini untuk berkembang lebih baik. Jangan menyerah ya, jangan putus asa dengan kekalahan ini. Tetap semangat dan tetap semangat berlatih untuk menghadapi Piala Dunia U17. Semoga kalian sukses nanti di Piala Dunia ya. Jadikan kekalahan ini sebagai pelajaran. Jangan sampai menjadikan kekalahan ini sebagai awal kehancuran ya. Indonesia tetap bangga pada kalian. Indonesia hebat.